Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tahun ini berdampak signifikan terhadap bisnis perhotelan. Bahkan, efisiensi anggaran pemerintah ini membuat sejumlah hotel di Jawa Tengah mengalami penurunan okupansi atau tingkat hunian hingga 40%. Hal tersebut ditegaskan Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Heru Isnawan pada sarasehan bertema peran serta pengusaha perhotelan dalam mendukung Astacita melalui kunjungan wisatawan di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Semarang 15 Mei 2025. Dalam paparannya, Heru Isnawan mengungkapkan tidak hanya pelaku perhotelan yang terdampak, melainkan pelaku UMKM yang selama ini menjadi supplier atas berbagai kebutuhan perhotelan juga terdampak. Dampak berikutnya, pengurangan tenaga kerja menjadi pilihan yang diambil akibat situasi menurunnya bisnis perhotelan awal tahun ini. Ditambahkan, PHRI Jawa Tengah mengajak pelaku bisnis perhotelan untuk melakukan diversifikasi pasar agar tetap eksis di tengah pasar yang sedang lesu. Diversifikasi dilakukan dengan menawarkan berbagai paket wisata berbasis budaya dan alam yang menarik agar dapat menggait wisatawan dan tamu hotel. Jadi mulai awal tahun sampai dengan sekarang memang kondisi hotel sangat terdampak dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan efisiensi. Memang efisiensi yang disampaikan sebesar 50%, teman-teman hotel sebenarnya sepakat dengan hal itu, cuman mengharapkan sekali bahwa 50% sisanya segera dicairkan untuk bisa berjalan, sehingga tidak harus berhenti sama sekali begitu. Anggaran belanja pemerintah yang 50% sisanya. Yang kami rasakan memang ketika di awal tahun itu sampai dengan minimal April gitu ya, hampir sama sekali tidak ada event MICE untuk dari pemerintah, sehingga kami mengandalkan dari private yang lain. Tapi ternyata memang kondisinya sangat tidak mendukung karena atau belum support lah untuk sebagai substitusi dari market pemerintah. Karena memang ternyata kalau pemerintah nggak belanja itu ternyata ya pengaruhnya tidak hanya ke hotel saja, kemana-mana begitu, sehingga akan berdampak private pun tidak bisa kami hire untuk sebagai substitusi. Nah, harapan kami bahwa setelah Lebaran ini memang marketnya mulai ada ya meskipun masih landai begitu, tapi sudah mulai membaik. Dan harapannya ke belakang sampai menuju ke semester ini harapannya terus meningkat terus, sehingga akan menghidupkan bisnis di hotel. Sementara itu, Kabid Pemasaran Pariwisata Dispora Par Jawa Tengah Endro Wicaksa menawarkan pelaku bisnis perhotelan harus bisa menggarap pasar sekunder di tengah menurunnya pasar instansi pemerintah saat ini. Perhotelan harus berinisiasi untuk menggarap pasar sekunder sehingga bisa menggantikan pasar instansi pemerintah yang sedang menurun karena dampak efisiensi anggaran. Menurutnya, untuk meningkatkan hunian, perhotelan harus cepat menangkap peluang dalam membuat produk yang dijual. Peluang itu salah satunya yakni dengan dibukanya kembali Bandara Ahmad Yani Semarang sebagai bandara internasional. Dan saya himbau juga pada teman-teman pelaku perhotelan bahwa kita harus bisa terus beradaptasi dengan situasi yang ada, berinovasi. Saya kira teman-teman hotel harus mencoba menggarap kembali pasar-pasar yang selama ini dianggap sebagai pasar sekunder. Kita garap betul-betul sehingga ini pasar ini bisa menggantikan penyusutan daripada pasar tadi kegiatan pemerintah yang dan masa yang berkurang tadi bisa disubstitusi dari pasar sekunder yang digarap dengan lebih baik. Tentunya dengan inovasi pelayanan, inovasi berbagai macam kegiatan itu bisa dilaksanakan. Dan saya yakin teman-teman perhotelan sudah terbiasa menghadapi turbulensi dulu pada saat COVID, sanggup menghadapinya dan berbangkit kembali. Saya yakin terjadi perlambatan ini teman-teman pasti bisa melaluinya.
Endro menambahkan, berdasarkan data Dispora Per Jawa Tengah pada 2024 lalu, tingkat kunjungan wisatawan domestik atau Nusantara mencapai 68.887.558 wisatawan. Diharapkan tahun 2025 ini angkanya meningkat hingga mencapai 70 jutaan wisatawan domestik yang berkunjung ke Jawa Tengah. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara pada tahun 2024 mencapai 593.168 dan diharapkan tahun ini juga meningkat. Pada 2024 lalu, untuk memasarkan wisata di Jawa Tengah, Dispora Par melakukan kampanye dengan tagline Jelajah Jateng, di mana tahun ini kampanye tersebut akan terus dikampanyekan dengan menggandeng influencer dan media online. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, tim liputan IMTV melaporkan. Demikian informasi IMTV kali ini. Saya Agung Cahyono, selamat malam dan sampai jumpa.